إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Bila kita perhatikan pada lafal idza ulqu fiha, di sini pada lafal zal, ya, hati-hati jangan sampai terbaca dengan z, ya, atau dengan zai, jangan dibaca iza, dan panjangkan huruf za di sini sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah, kita uraikan, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Yang dimana mad jaiz munfasil ini merupakan mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Kita lihat pada lafal iza, awalnya iza dengan 2 harokat. Karena datang setelahnya hamzah pada lafal setelahnya, maka apabila ada hamzah terletak setelah huruf mad, maka dia dihukumi dengan mad jaiz munfasil bila hamzah tersebut berada di lain kata. Karena nanti yang berkenaan dengan hamzah ini ada 2, ada mad wajib muttasil, dan juga mad wajib munfasil. Perbedaannya adalah apa, teman-teman? Perbedaannya posisi kata hamzahnya. Kalau posisi huruf hamzah, ya, berada pada satu kata, maka dia mad wajib. Bila beda kata, maka dia mad jaiz munfasil. Selanjutnya ulqu, ya, ulqu qaf, idza ulqu fiha. Ku mad tabi'i, di sini alif ditandai dengan warna abu-abu, alif yang dianggap tidak ada, sehingga langsung saja ke huruf fi-nya. Jadi ku-nya 2 harokat saja. Ulqu fiha, fi dan ha serta sami'u laha. Keempat bacaan ini fiha uha. Ini adalah mad tabi'i atau biasa dikenal juga dengan mad asli. Untuk mad tabi'i panjangnya sudah kita ketahui, yaitu hanya 2 harokat saja. Nah, hati-hati di dalam memanjangkan mad tabi'i lebih daripada kadarnya, misalkan kadang sampai 4 harokat misalkan. Idza ulqu fiha sami'u laha. Ini terlalu panjang, ya sahabat fillah. Dan usahakan jangan sampai terlalu panjang seperti tadi. Cukup 2 harokat. Fiha sami'u laha, begitu saja. Kemudian pada lafal syahiqaw wa, syahiqaw wa, hi sama lagi mad tabi'i, ditandai dengan adanya apa? Adanya ya sukun didahului dengan kasrah. Kemudian pada lafal syahiqan wa hiya, di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yang dimana cara membacanya yaitu, teman-teman, masukkanlah bunyi suara tanwin pada lafal qon, ya, qon kepada waw, sehingga di situ wahia, qon wahia, maka dia berubah menjadi qawwa. Suara tanwinnya masuk ke waw sehingga waw dianggap bertasydid. Kemudian setelah itu ditahan dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, yang dimasukkan di sini adalah tanwinnya kepada huruf waw, kemudian ditahan disertai dengan gunnah. Maka syahiqaw wa hiya tafur, ya. Ya, tahan lagi, kita coba ulang. Syahiqaw wa hiya tafur. Kemudian pada lafal fur, di sini ada bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun karena awalnya kan tafuru, gitu ya, tafuru. Kemudian karena waqaf menjadi tafur, yang dimana rohnya dimatikan. Nah, sebelum huruf roh ini, nah ini roh ini dinamakan dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf atau berhenti. Sebelumnya ada huruf waw, yang dimana waw termasuk huruf mad. Maka apabila ada huruf yang disukunkan arid karena waqaf, sebelumnya huruf mad, maka dihukumi dengan bacaan namanya mad arid lis sukun. Panjangnya berapa sih untuk mad arid lis sukun? Boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6.
Nah, kemudian di sini ada huruf ro. Nah, di sini ada hukum tajwid berupa namanya ro tafkhim. Ro tafkhim. Apa itu ro tafkhim? Ro yang dibaca dengan tebal disebabkan karena sebelumnya huruf ro ini dimatikan dan sebelumnya ada huruf dhammah, yang dimana ketika ada huruf ro sebelumnya huruf dhammah maka dia dipanjangkan sepanjang dipanjangkan, dibaca dengan tebal dibaca dengan tebal. Baik, kita coba ulang lagi ayatnya dari awal idza ulqu sampai akhirnya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Perhatikan pada lafal takadu ya, pada lafal takadu tamayyazu, ka dipanjangkan 2 harokat karena ia mad tabi'i. Nah, ketika melafalkan ya yang berharokat tasydid, ini bukan hanya takadu tamayya ya, tamayya dipanjangkan, tapi dia ditekan dengan lembut. Tamayyazu. Kenapa? Karena dia adalah bacaan lin, yang dimana ya itu huruf lin ketika sukun atau bertasydid, yang dimana dia dibaca dengan lembut. Kemudian pada lafal minal ghayz. Nah, kemudian pada lafal bacaan ghayz di sini ada namanya mad lin. Mad lin. Apa itu mad lin? Mad yang terjadi apabila ada huruf waw, ada huruf ya, yang dimana sebelum huruf tersebut ada huruf fathah. Maka ketika waw sukun kemudian bertemu dengan sukun arid, sukun yang terakhir ini kan dha-nya awalnya minal ghaizi, karena kita waqaf dha-nya dimatikan, ini sukun arid. Apabila ada ya atau waw kemudian bertemu dengan sukun arid ketika waqaf sebelumnya fathah, maka itu dinamakan dengan mad lin. Ingat, syarat mad lin adalah di akhir bacaan kita, bukan di tengah-tengah ya. Oleh karenanya di sini dibaca dulu dengan panjang ghayz. Panjangnya itu boleh sama, panjangnya itu sama dengan mad arid disukun, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Tapi kita nanti ngambil yang 4 ya. Kemudian hati-hati dalam lafal dha tidak dibaca ghayz ya, tidak dibaca ghayz. Maaf, tidak dibaca ghayz gitu ya. Tapi dia huruf dha ya. Minal ghayz. Ya, dia huruf dha ya, huruf dha. Bagaimana caranya? Ujung lidahnya nempel dengan gigi sari atas. Kemudian setelah itu pangkal lidah kita angkat untuk menebalkan huruf dha dan lekatkan lidah kepada langit-langit atas, karena huruf dha juga ada sifat idbaqnya. Baik, kita coba ulang. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kemudian pada lafal kullama ulqiya fiha, ulqi ya, ulqiya fiha. Pada lafal kullama di sini ma-nya dipanjangkan 4 atau 5 harokat karena adanya mad jaiz munfasil lagi. Sebab terjadinya karena adanya huruf hamzah yang datang karena sebab huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Kullama awalnya 2 harokat karena adanya hamzah, bertemu setelahnya hamzah setelah huruf mad, maka dia panjangnya 4 atau 5 harokat, maka dipanjangkan dulu. Kullama ulqiya, ulqiya ya, tipiskan huruf u, ulqiya lam tipis. Ini harus usahakan jangan dibaca ulqiya, ulqiya, tapi ulqi, qi, ulqiya fiha ya, ulqiya fiha, kasrah disempurnakan kasrahnya. Kemudian pada lafal fiha, fa hati-hati jangan dibaca piha.
Jangan dibaca dengan P tapi dengan F ya. Fiha, fiha. Kemudian fi dan ha kedua-duanya mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harokat. Faujun ya, faujun sa'alahum. Pada fal faujun sa di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara bacanya suara junnya samarkan ke huruf sin. Faujun ya, faujun ja ji ju. Faujun sa'alahum, sambil ditahan nya 2 harokat. Kemudian sa'alahum khazanatuha, mim mati bertemu kha, ada izhar syafawi, dibaca dengan jelas suara mimnya tidak ada tembel-tembel penahanan. Kemudian pada fal khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sama ha ini dibaca sebagaimana ketika kita membaca kullama ulqiya fiha, karena dia ada bacaan mad jaiz munfasil yang sudah kami jelaskan dalam lafal kullama ulqiya. Kemudian alam ya'tikum, mim mati ketemu ya, mim mati ketemu nun. Nah, kedua-duanya ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi hurufnya banyak, ada 26. Kenapa? Karena 2 hurufnya sisanya huruf hijaiyah itu mim dan ba termasuk daripada hukum yang berbeda, bukan izhar syafawi. Kemudian pada lafal nazir, nah di sini ada bacaan namanya kita kenal dengan istilah mad arid lis sukun, mad yang terjadi karena waqaf di akhir bacaan kita, dan juga ada sukun arid karena waqaf tadi ya, bukan sukun asli. Nah, kemudian lafal ro terakhir ini, ro-nya dibaca dengan tipis, kita kenal dengan istilah ro tarqiq. Maka jangan sampai dia menebal huruf ro-nya. Contoh tebal gimana? Alam ya'tikum nadhir. Harusnya nadhir, tipis saja. Baik, kita coba ulang ayatnya. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat fillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.